Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Intan Anggraini dengan NIM 119110203031 dari kelas 5A Tadris IPA. Nah, di sini saya membuat alat peraga yaitu struktur dan fungsi dari kulit manusia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah rekayasa alat labor. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan alat peraga struktur dan fungsi kulit pada tubuh manusia ini yaitu ada kardus bekas, kertas karton, kertas origami, styrofoam, cutter, gunting, lem, dan alat tulis berupa pensil, penghapus, dan penggaris. Pertama, di sini saya membuat sebuah persegi dengan ukuran 25 x 25 cm sebanyak 2 buah dan 20 x 25 cm sebanyak 2 buah. Kemudian lapisi dengan kertas karton seperti pada gambar. Selanjutnya, saya membuat persegi panjang dengan panjang 3 cm dan lebar 25 cm sebanyak 8 buah yang nantinya akan digunakan sebagai penanda jaringan epidermis. Selanjutnya, saya juga membuat persegi panjang dengan ukuran 9 cm dan lebar 25 cm yang nantinya juga akan dibuat sebagai penanda jaringan hipodermis pada kulit. Setelah itu, bentuk sedemikian rupa sesuai dengan bentuk jaringan epidermis, lalu dirapikan dan dilapisi dengan kertas origami. Gunting origami dengan pola abstrak seperti gambar di samping guna menandakan adanya pembuluh darah vena dan arteri serta saraf pada jaringan kulit, lalu tempel sesuai dengan gambar di samping. Kemudian tambahkan struktur jaringan lainnya pada kulit menggunakan kertas origami yang sudah digunting dengan rapi, lalu ditempel seperti pada gambar di samping. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah alat peraga struktur dan fungsi jaringan kulit pada manusia yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan ada lapisan hipodermis. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan alat peraga struktur dan fungsi kulit pada manusia ini. Kulit memiliki 3 jaringan utama penyusunnya. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan dermis, yang ketiga ada jaringan hipodermis. Nah, pada jaringan dermis itu terdapat beberapa jaringan penyusunnya. Yang pertama ada stratum corneum yang merupakan lapisan sel kulit mati. Yang kedua ada stratum granulosum yang merupakan mengandung pigmen melanin, di mana lapisan ini dapat menentukan warna kulit pada manusia. Yang selanjutnya adalah stratum germinativum, di mana pada jaringan ini sel baru itu terus terbentuk untuk menggantikan sel kulit mati yang terkelupas. Nah, selanjutnya adalah bagian dermis. Pada jaringan dermis atau kulit jangan itu terdapat beberapa bagian penyusun. Yang pertama ada kelenjar keringat atau glandula sebasea. Yang kedua ada otot penggerak rambut, dan yang ketiga ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Serta ada juga pembuluh darah yaitu vena dan arteri serta saraf-saraf di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah jaringan hipodermis. Nah, pada jaringan hipodermis ini terdiri dari lemak dan juga pembuluh darah vena dan arteri serta saraf yang terdapat di dalamnya. Seperti yang kita tahu, kulit pada manusia itu memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan epidermis atau kulit ari. Nah, lapisan ini letaknya itu paling luar dari lapisan kulit. Yang kedua ada lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, lapisan ini adalah lapisan yang paling tebal di antara 2 lapisan lainnya, karena pada lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah dan juga saraf. Nah, yang terakhir adalah lapisan hipodermis, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah dan lapisan yang paling banyak mengandung lemak. Nah, referensi yang saya gunakan pada proses pembuatan alat peraga ini yaitu yang pertama dari YouTube. Nah, di sini saya melihat bagaimana cara pembuatan alat peraganya dan juga apa yang akan saya modifikasi dari yang saya lihat. Yang kedua adalah dari Google, di
di mana saya mengambil materi yang berkaitan dengan struktur dan fungsi jaringan pada kulit. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.